Pagi hari ini kita akan membahas surah As-Saffat ayat 62 sampai 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzulan am syajarataz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Makanan surga yang disediakan untuk orang-orang yang beriman itu lebih baik, ataukah pohon zakum yang disediakan untuk orang-orang kafir justru lebih baik? Kami telah menjadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang musyrik dalam neraka. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala syaitan yang sangat menyeramkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah As-Saffat ayat 62 sampai 65 ini ketika turun menjelaskan tentang bagaimana ngerinya penduduk neraka karena disediakan makanan berupa buah zakum. Rupanya tidak menjadikan orang-orang kafir itu beriman dengan adanya hari kebangkitan dan juga adanya neraka. Ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah, kemudian diperlihatkan neraka. Kalau Rasul ketika Isra Mi'raj masuk ke dalam surga, bahkan melihat istana Umar bin Khattab radhiyallahu an dan bidadari yang disediakannya. Tetapi ketika diarahkan ke neraka, Rasul tidak masuk. Karena Rasul kalau sampai masuk neraka, melihat neraka bisa terbakar. Maka Rasul hanya diperlihatkan dari kejauhan. Lah salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah syajarataz zakum. Ada satu pohon, dan pohon itu tumbuh di atas neraka jahim. Itulah yang berbuah pohon itu yang disebut dengan zakum. Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sifat pohon zakum dan buah zakum, di mana ini makanan penuh neraka, orang-orang musyrik istihza, mengolok-olok. Bahkan diriwayatkan Abu Jahal yang disabdakan Nabi SAW, Fir'aunnya umat ini, tiba-tiba kemudian mengumpulkan orang-orang musyrik dan mengatakan, inna Muhammadan yu'idukum bin narin tahrukul hijarata thumma yaj'am annahu tambutu fiha syajarah. Lihat, si Muhammad itu sedang menakut-nakuti kalian, katanya, dengan neraka yang akan membakar pohon-pohon. Tiba-tiba dia menyangka bahwa di atas neraka itu tumbuh sebuah pohon yang disebut dengan zakum. Mereka kemudian menggunakan logika. Kalau ada api kemudian disodorkan kayu, pasti kayu itu terbakar. Bagaimana mungkin kayu yang disodorkan kepada api langsung terbakar, tiba-tiba ada pohon yang tumbuh di atas api? Apa enggak terbakar pohon itu maksudnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan cerita tentang syajaratuz zakum itu fitnah, ujian bagi orang-orang zalim. Mana mungkin ada pohon tumbuh di atas neraka, sementara neraka itu
berupa api dan bisa membakar kayu bakar. Akhirnya kemudian Abu Jahal mengatakan kepada jariyahnya, kepada pembantu perempuannya, dan mengatakan, tahukah engkau apa itu zakum? Zakum, kata Abu Jahal, adalah at-tamr waz-zabib. Dia adalah kurma dan roti. Itulah zakum, katanya. Akhirnya kemudian Abu Jahal mengatakan, kemarikan zakum kepadaku, katanya. Kemudian Abu Lahab pun, Abu Jahal pun istihza, mengolok-olok tentang syajarataz zakum. Kalaulah nanti Allah berikan syajarataz zakum, ku makan, karena zakum adalah kurma dan juga roti, katanya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar Abu Jahal ini. Hanya karena logika bahwa tidak mungkin pohon tumbuh di atas api, dia lupa bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang makanan dan minuman penuh neraka. Pertama, cerita tentang zakum, dan itu difirmankan di banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya suratul Dukhan ayat 43-46, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butuni kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Rasanya seperti lelehan logam yang mendidih di dalam perut manusia, seperti air mendidih yang sangat panas dan bisa membakar. Kalau antum melihat YouTube, antum klik saja pohon zakum, maka kemudian akan muncul gambar-gambar tentang buah zakum. Bahkan saya pernah melihat ada orang yang kemudian mengupload, inilah pohon zakum yang kelak akan dimakan oleh penduduk neraka, hidup di utara Saudi. Jadi ujungnya memang kayak tengkorak tuh. Itu bisa lihatlah di Google tuh. Pertanyaannya, apakah memang buah zakum itu ada di dunia? Maka kita katakan bahwa mustahil pohon zakum itu ada di dunia. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qitratan minaz zakum qutirat fi biharid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuhum." Kata Rasul, kalaulah saja setetes dari zakum itu menetes di lautan bumi ini, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk manusia di dunia. Dari sini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada pohon zakum itu di dunia. Karena kalau seandainya ada, rusak kehidupan semua manusia. Berarti itu namanya zakum-zakuman namanya, bukan zakum beneran. Ya. Tidak ada pohon zakum di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mentasbih sesuatu yang majhul, tidak diketahui, dengan sesuatu yang tidak diketahui juga. Perhatikan, Allah mengatakan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon zakum itu hidup di dasar neraka jahim, hidup di neraka, tumbuh di neraka. Kemudian Allah mengatakan tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya seperti kepala-kepala syaitan. Ada orang yang pernah melihat kepala setan, ikhwan? Nggak ada. Siapa yang pernah melihat kepala setan? Kayak apa memang setan itu? Ada orang-orang marah sama kawannya, setan kau katanya. Itu bukan itu. Karena setan itu sifat. Tapi kalau yang dimaksud setan itu adalah jin yang jahat, siapa yang pernah melihat jin? Iblis, tidak ada yang tahu bentuk iblis seperti apa. Sebagaimana kita tidak tahu bentuk iblis seperti apa, maka kita pun tidak tahu bentuk pohon zakum.
Itu namanya tashbihul majhul bil majhul namanya. Menyerupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Maka jangan pernah menggambarkan ada di dunia ini pohon zakum. Tidak ada yang tahu pohon zakum itu hanya tumbuh di neraka. Tidak ada di dunia. Berarti gambar-gambar di internet itu adalah zakum hoax namanya, atau hoax ya. Jangan dipercaya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Isra ayat 60, wasyajaratul mal'unah, dan pohon itu adalah pohon yang dilaknat. Pohon yang dilaknat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah pohon zakum, pohon terlaknat, tumbuh di dasar neraka, memiliki duri, sekali makan hancur semua tenggorokannya. Makanya Allah mengatakan la yusminu minhu wa la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan sama sekali, tidak menjadikan dia gemuk dan tidak mengenyangkan sama sekali. Yang ada belum sampai ke perut, leher sudah hancur, tenggorokan sudah hancur. Itulah pohon zakum. Yang kedua, makanan penduduk neraka itu namanya dhari'. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 7 ayat 6 sampai 7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari dhari', tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Apa itu dhari'? Ada yang mengatakan bahwa dhari' itu sejenis tumbuhan yang berduri. Kalau pohon dhari di Hijaz itu Mekah Madinah, ada pohon yang berduri, orang-orang menyebutnya dhari'. Nah, penduduk Hijaz mengatakan bahwa itu disebut dhari' dan itu beracun. Buah dhari' itu kalau dimakan beracun, sekali makan mati. Racunnya sangat mematikan. Bahkan tidak ada manusia yang mendekati pohon dhari' itu di Hijaz sana. Karena memang kalau seandainya termakan daunnya atau buahnya, itu langsung mati. Racunnya sangat ganas. Lah, ini dhari' yang ada di dunia, ikhwan. Bagaimana dhari' yang ada di neraka? Walaupun mungkin ada dhari' istilah orang-orang Arab Hijaz sana, tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laisa fid dunya minal jannati syai'un illal asma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, perbedaan kesamaan di sorga dengan di dunia itu hanya sekedar nama saja, tetapi hakikatnya berbeda. Di dunia mungkin ada dhari', tetapi di sorga ada dhari', sama nama dhari', tapi tentu akan berbeda hakikatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Yang ketiga namanya ghislin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala ta'amun illa min ghislin, tidaklah penduduk neraka itu memakan sedikit pun kecuali mereka memakan ghislin. Apa itu ghislin? Ahli tafsir mengatakan seperti yang dikatakan Abdullah ibn Abbas, bahwa ghislin adalah sadidu ahli nar, nanahnya penduduk neraka. Itulah ghislin, makanan penduduk neraka itu adalah nanahnya penduduk neraka sendiri. Ada juga yang mengatakan ma yakhruju min luhumihim, cairan yang keluar dari daging-daging penduduk neraka. Subhanallah ikhwan, itulah makanan penduduk neraka. Jadi pertama zakum, yang kedua dhari', yang ketiga ghislin. Ada yang mengatakan bahwa tumbuhan ini cuma satu, tetapi kemudian cabangnya meliputi seluruh neraka. Semua neraka ada cabangnya. Ada juga yang mengatakan setiap neraka itu memiliki pohon-pohon ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ada penduduk neraka itu kalau dia masuk neraka makanannya zakum saja. Ada penduduk neraka yang lain kalau masuk ke neraka itu makanannya dhari' saja. Ada juga penduduk neraka itu kalau masuk ke neraka makanannya ghislin saja, tidak ada yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan diganti-ganti.
Jadi kalau ada orang masuk neraka, pertama dikasih zakum sekian ribu tahun, kemudian diganti dengan dori sekian ribu tahun, kemudian diganti dengan ghislin sekian ribu tahun. Jadi ganti-ganti makanannya. Sebagai penduduk surga juga ada makanan diganti, kadang daging, kadang buah, kadang macam-macam. Maka penduduk neraka juga sama. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Adapun minuman penduduk neraka, ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba, la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Penduduk neraka itu tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain dua minuman. Pertama hamim, yang kedua ghassaq. Apa itu hamim? Hamim kata ahli tafsir adalah al-hamimul ladzi qad intaha harruhu, air yang mendidih sampai kepada titik didih yang terakhir, saking panasnya, itu disebut hamim. Bahkan dikatakan oleh Asy-Syi'di rahimahullahu taala, ma'un harrun qad ishtadda harruhu yashrabunahu fayaqtau am'a'ahum. Hamim adalah air yang sangat panas, penduduk neraka meminum air sampai menyebabkan usus-usus mereka amburadul, pecah, putus. Itulah hamim. Adapun ghasyaq, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huwa zamharir yukhawwifuhum bibardihi. Jadi kalau hamim itu air panas, kalau ghasyaq itu air dingin. Tetapi lihat dinginnya air ghasyaq ini, minuman yang sangat dingin sekali. Benda ini membuat takut seluruh penduduk neraka karena saking dinginnya, puncak dingin yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Mujahid mengatakan, huwa thaljul barid alladzi qad intaha barduhu, es yang sangat dingin sampai puncak suhu dingin yang luar biasa. Huwa alladzi yasilu min juludihim. Ghassaq adalah cairan yang keluar dari kulit-kulit penduduk neraka. Ma yakhruju min absarihim minal qayhi wad dam, cairan nanah dan cairan darah yang keluar dari mata-mata penduduk neraka itu disebut ghassaq. Lah itu minumannya. Jadi yang satu air panas sekali, yang satu air dingin sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu taala suatu ketika sedang mengajar seperti ini, tiba-tiba kemudian muridnya membawa minuman air putih untuk dihidangkan kepada gurunya. Ketika Hasan Al-Basri melihat air itu, tiba-tiba dia menangis. Lah murid yang kemudian menghidangkan air itu merasa bersalah. Kenapa kemudian gara-gara memberikan minum air putih, kenapa imam bisa menangis? Wa mayubkika ya imam, apa yang menjadikan anda menangis wahai Imam Hasan? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi tadzakartu umniyata ahlin nar. Kata Hasan Al-Basri, demi Allah, ketika aku melihat air putih mineral itu, aku teringat dengan cita-citanya penduduk neraka. Kemudian murid-muridnya mengatakan, wa ma umniyatu ahlin nar ya imam, apa cita-cita penduduk neraka itu wahai imam? Maka Hasan Al-Basri membacakan ayat dalam Al-Quran, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka itu memanggil-manggil penduduk sorga dan mengatakan, berikanlah kepada kami walaupun setetes air yang Allah berikan kepada kalian, atau secuil makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Maka serempak penduduk sorga mengatakan, innallaha harramahu ma'alal kafirin, maaf, Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Lihat, karena memang tidak ada minuman yang bisa diminum, sehingga penduduk neraka itu sangat ingin meminum apa yang Allah rizkikan kepada penduduk sorga, tetapi Allah haramkan kepada penduduk neraka. Karena orang ikhwatu fiddin kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab jahannam.
Kalau sudah masuk neraka jahanam, maka dia dikekalkan di dalamnya bagi orang-orang kafir. La yufattir anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azabnya dan mereka berputus asa di dalamnya. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum zalimun. Dan kami tidak menzalimi mereka, kata Allah, mereka sendiri yang berbuat zalim. Wa nadu, dan mereka pun memanggil-manggil, ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru kepada malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan saja kami sudah tidak kuat. Tapi malaikat Malik mengatakan, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka itu seperti itu kondisinya. Artinya mereka tidak akan merasakan apapun kecuali azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, neraka itu ikhwan memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang disebut dengan al-jahim, ada yang disebut dengan jahannam, ada yang disebut dengan ladha, ada yang disebut dengan sa'ir, ada yang disebut dengan sakar, dan ada yang disebut dengan hutamah, dan yang terakhir disebut hawiyah. Itulah 7 tingkatan neraka. Kenapa disebut jahim? Sumiyat bidzalika liquwati ta'ajjujin nari fiha. Disebut neraka itu jahim karena kuatnya kobaran-kobaran api di dalamnya, menyambar-nyambar. Kenapa disebut jahannam? Sumiyat bidzalika bisababi bu'di nihayatiha aw qa'riha. Neraka itu disebut jahannam karena dalamnya neraka itu. Sampai-sampai Rasul suatu ketika dia mendengar suara keras. Sahabat Rasul mengatakan, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat mengatakan, tidak wahai Rasul. Itu suara batu sebesar unta yang dilempar dari sirat titian ke dalam jahannam. 70.000 tahun yang silam, atau 70 tahun yang silam, baru sampai di dasar jahannam hari ini. Menunjukkan dalamnya gitu loh jahannam itu. Ada juga ladha. Kenapa disebut ladha? Li syiddati talahubiha. Karena ladha itu juga sama, karena saking menyambar-nyambar, mengejar-ngejar orang yang masuk ke dalam neraka, maka disebut ladha. Kalla innaha ladha. Kemudian ada sa'ir, li'annahu tahayyaj wa tatawaqqad, karena semakin hari api itu membesar, maka disebut sa'ir. Ada yang disebut dengan khutamah, sumiyat bidzalika likasriha wa tahshimiha. Karena kalau orang masuk ke dalam khutamah, maka akan dihancurkan badannya, akan diremukkan seluruh anggota badannya. Dan yang terakhir disebut hawiyah, karena orang yang masuk ke dalam hawiyah itu yadkhuluha yahwi fihi minal a'la ilal asfal, karena akan dilempar dari atas sampai ke bawah. Dan itu nerakanya orang-orang munafik, karena hawiyah itu dasarnya neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Adapun nerakanya bagi orang-orang yang beriman, yang bermaksiat kepada Allah azza wa jal, maka nerakanya khusus yang disebut dengan jahannam. Jahannam ini khusus orang-orang yang beriman, yang ahli maksiat. Orang kafir tidak masuk di sini. Dan itu tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.